Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama David. Saat itu, ia sedang menunjukkan sebuah video resepsi pernikahan kepada kliennya. Ia bermaksud menunjukkan video itu sebagai contoh hasil kerjanya, yaitu sebagai seorang fotografer. Sementara itu, kliennya yang melihat hasil kerja David merasa senang dan tertarik untuk menggunakan jasanya. Scene lalu berlanjut, terlihat di sebuah restoran saat David sedang merayakan ulang tahunnya. Di sini David dikejutkan oleh kedatangan istrinya di acara itu. Karena setahu David, istrinya pada hari itu sedang sibuk bekerja seperti biasanya. Namun istrinya yang berprofesi sebagai pramugari menyempatkan hadir di acaranya itu. Istrinya tersebut bernama Kanika. David pun merasa senang karena Kanika bisa datang. Lalu Kanika mengajak David untuk menanam benih sebagai hadiah spesial darinya. Tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan wik. Scene kemudian berlanjut, terlihat David yang sedang menjalani pekerjaannya. Disinilah konflik terjadi yang akan membuat usaha David mengalami kebangkrutan, di mana salah satu karyawannya lalai menjaga file klien mereka. Saat itu ia menyimpan tasnya di pinggir kolam, dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga jatuh ke air. Akibat dari kejadian itu, membuat foto dan video dari acara sakral kliennya itu hilang karena file penyimpanannya telah rusak. David pun memberitahukan hal itu kepada kliennya. Namun karena kliennya tak bisa menerima kejadian tersebut, mereka pun menuntut perusahaan David sebesar 2 miliar. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, David mengharuskan menjual semua aset usahanya. Sementara itu, Kanika sebagai istri yang baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu semenjak kejadian tersebut. David kini menjalani hari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga, di mana saat istrinya sedang bekerja di bandara atau di pesawat, ia sendiri sibuk dengan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan memasak. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David, berinisiatif meminta pertolongan pada mitra usaha suaminya itu. Akan tetapi David terlihat kehilangan semangat untuk bangkit dan memulai kembali usahanya. Malamnya ketika akan tidur, Kanika mengalami mimpi sedang menanam benih dengan pilot yang bekerja dengan satu maskapai dengannya. Esok harinya, terlihat Kanika sedang bersama sahabatnya. Di sini Kanika menyangkal semua tuduhan dari sahabatnya itu yang menuding kalau ia sedang menjalin hubungan dengan pilotnya. Namun tingkah laku dari Kanika dan pilotnya makin terlihat jelas, di mana pilotnya itu yang bernama Stephen selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Hingga saat telah selesai bekerja, Stephen yang tahu kalau Kanika telah memiliki suami, tetap nekat mengantarnya pulang ke rumah. Saat telah di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya meminta jatah mingguannya. Namun Kanika menolak untuk memberikannya. Hal itu pun membuat David curiga karena Kanika sebelumnya tak pernah menolak. Ia kemudian mengecek ponsel istrinya itu dan melihat chat mesra Kanika dengan Stephen. Lalu suatu malam, David memutuskan untuk ikut makan malam yang diadakan oleh Stephen di sebuah restoran. Di sini ia pun melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika melihat Stephen berbicara. Hal itu pun membuat ia semakin marah hingga saat telah di rumah mereka berdua bertengkar hebat, di mana David menuduh istrinya kalau sudah wik-wik bersama Stephen. Namun tuduhan itu malah balik membuat Kanika marah. Esok harinya, terlihat mantan kerja David datang menemuinya. Ia datang memberikan David tiket gratis untuk pergi berlibur ke Pulau Sin. Kevin yang memang sedang ingin menenangkan diri, langsung menerima tiket itu dan bergegas pergi ke pulaunya. Singkat cerita, terlihat David yang baru bangun dan berada di pinggir pantai. Ia kemudian mencari cincin kawinnya yang tercecer saat mabuk semalam. Di sini ia pun dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang berdiri tanpa busana. Wanita tersebut bernama Tasya. Ia mengatakan bahwa David yang berada di situ mengganggu ritual yoganya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi. Malam harinya, mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Niat David untuk meminta maaf atas kejadian tadi pagi diterima oleh Tasya. Kelakuan dari Tasya yang sangat ceria dan terbuka membuat mereka berdua semakin akrab. Bahkan Tasya dengan percaya diri menunjukkan tarian pemersatu bangsanya kepada David. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal kini semakin dekat karena selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Mulai dari mandi bareng di permandian sampai melakukan photoshoot seksong. Namun hal itu tak jadi mereka lakukan dikarenakan David teringat kembali dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Di sisi lain, Stephen yang melihat ada celah antara hubungan Kanika dan David, akhirnya ia berusaha masuk ke celah itu untuk mendapatkan Kanika. Dengan bermodalkan kata-kata rayuan, Stephen mulai menyentuh tangan Kanika yang sekarang jarang terjamah. Karena terbawa suasana, Kanika pun tak bisa mengelak dari momen itu. Mereka berdua kemudian pergi ke kamar bersiap untuk melakukan wik-wik. Akan tetapi, Kanika yang masih sangat mencintai suaminya menolak untuk melakukannya dan langsung pergi.
Sementara itu David yang sedang bersama dengan Tasya tanpa ragu-ragu menanam benih bersama dengannya. Hingga esok paginya, saat mereka berdua bangun, mereka pun terlihat sangat senang dan bahagia. Tasya kemudian kembali mengajak David untuk bertani bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Scene berganti, terlihat ketika Kanika yang baru pulang ke rumah. Ia pun sadar kalau David sudah pergi dari rumah selama beberapa hari. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian pergi menyusul suaminya di Pulau Sin. Namun niat baik Kanika yang ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya berujung naas karena di penginapan David, ia bertemu dengan Tasya yang mengaku ketinggalan dalaman di kamar suaminya. Hal itu pun membuat hubungan Kanika dan David semakin memanas. Sementara itu Tasya yang berada di kamarnya langsung mengamuk karena tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya dengan David. Namun dengan berpura-pura Tasya pun menerima David untuk menjadi teman saja. Scene berlanjut terlihat David dan Kanika yang sedang berbicara dengan temannya masing-masing, di mana mereka berdua itu curhat kalau mereka masih saling menyayangi dan tak ingin berpisah. Lalu pada suatu malam, karena keinginan kuat ingin bersama kembali, saat sedang hujan deras, Kanika datang menemui David untuk rujuk. David yang memang juga sangat menyayangi Kanika langsung memeluknya. Dan mereka berdua langsung menanam benih bersama sebagai tanda terbinanya lagi ikatan pernikahan mereka. Di sisi lain terlihat Tasya yang sedang melihat sosmed Kanika. Ia kemudian dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhan suaminya langsung mengancam Tasya agar tak mengganggu pernikahannya lagi. Namun bukannya takut, Tasya malah merasa tertantang oleh ucapan Kanika. Tasya lalu diam-diam mengirimkan David sebuah hadiah berupa kamera sehingga membuat Kanika cemburu. Tasya juga meminta David untuk menemaninya di rumah karena habis dikasari oleh suaminya. Sementara itu, Kanika pergi menemui suami Tasya. Di sini suaminya itu malah mengatakan bahwa Tasya adalah wanita yang memiliki gangguan jiwa dan sekarang David adalah korban selanjutnya dari obsesinya yang menyimpang. Namun tak lama setelah Kanika pergi, Tasya datang dan langsung menghabisi suaminya itu. Scene berlanjut, di suatu malam, Tasya datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian dan melumpuhkannya. David yang baru saja pulang tak bisa menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan di bahunya oleh Tasya. Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan Tasya hingga membuat ia terkena sayatan pisau di wajahnya. Namun ketika Tasya sedang terpojok, David datang mendorongnya terjatuh dari atas balkon. Akan tetapi Tasya masih bisa bangkit dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sedang memegang pistol, tanpa ragu langsung menembak Tasya. Di akhir film ini, terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto. Meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang hamil, Kanika terlihat tetap cantik serta setia mendampingi suaminya. Film pun selesai.